Tapi menyanyi dengan lebih sungguh-sungguh, lebih semangat lah. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik semua masih semangat kok? Amin. Baik adik-adik semua, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, saya bergirang. Saya bergirang, apakah bergirang? Saya bergirang, sebabnya saya bergirang, apakah bergirang? Karena saya anak Tuhan, harapku selalu sembahyang, dan nyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Baik adik-adik, kita lanjut lagu berikut, lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar langsung duduk. Baik adik-adik semua, tenangkan hati dan pikiran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu ya Bapa.
Bapa hingga sampai dengan saat ini. Kami akan memulai sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan tetap menyertai kami ya Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang mengikuti sekolah minggu online maupun yang tidak mengikuti juga ya Bapa, Engkau tetap memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, yang menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kita. Sebelum itu, kita angkat pujian, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembalilah kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang, kami mengakui setiap kesalahan dan setiap dosa-dosa kami ya Bapa, yang kami telah perbuat, yang menyakiti hati sesama kami dan terlebih lagi hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini, mari kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus tolong kami ya Bapa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dapat, yang akan kami dengarkan ya Bapa, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depannya Bapa. Untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapa, Tuhan Yesus tetap menyertai mereka agar apa yang mereka dengar dapat membantu mereka bertumbuh ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik, halo, mana suaranya Mario? Halo. Kita tampung pembacaan Tuhan hari ini terambil di Efesus pasal 2. Filipi pasal ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Ada akan mencari ya, kamu akan peralatan mulai. 1 sampai 11. Sampai 11. 11 itu tetap jangan ke sana. Coba terang. 11. Ini 12. Yang pasal 2.
sobat siang. Nasihat supaya itu aja sih. Ada gangguan kok. Budi suara sedengar kok. Tidak. Belum. Ya. Oke. Sekarang ketemu pembacaan Kak Budi baca untuk hari ini kita ambil di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dapat ke? Oke. Kalau sudah dapat, Kita kesana. Filipi. Kakak. Ringan. Kalau bilang Itu kakak masih yang pas kedua. mute. Kakak belum mute. oke, makasih. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai sudah dapat kok? Sudah dapat kok? Sudah. Oke. Kalau sudah dapat, Kakak Mario baca ayat 1 sampai ayat 3 ya. Mario lihat. Kakak Ule baca ayat 1 sampai Kakak Alma ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Silakan Kakak Ule duluan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendak dengan rendah hati yang seorang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke. Sekarang ayat yang ke-4 sampai 7 Kakak Alma. Kakak tadi sudah. Kakak Alma kasih hidup audio. Ya, lanjut. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya melihat kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam ruh Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. 8 sampai 11 Kakak Mario. Silakan. Tadi di mana, Kak? Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Terus baca sampai Ayat 8 sampai silakan, Dek. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas supaya nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, terima kasih buat Kakak Ule, Kakak Alma, Kakak Mari baca kasih ketok. Ini karena kamu dilihat semua ini besar-besar, jadi kamu minta baca satu-satu. Oke. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kamu mulai firman, kamu diminta coba pegang, semua masing-masing pegang. Ayo. Kakak Ule. Rio sudah. Oke, Kakak Ule sudah. Kakak Alma pegang pipi dulu. Oke. Semua pegang dagu. Dagu. Oke. Pegang rambut. Di sini kakak-kakak dong jangan pegang rambut. Ya rambut air. Kakak itu di kasar. Oke. Yang tadi kamu disuruh tuh dari 3 orang yang ikut dengan Zoom, ternyata ada yang semuanya taat. Ternyata taat. Kamu disuruh langsung ikut. Pakai di sini kakak di sini ada Kak Roni, ada Kak Embun, ada Kak Winda. Dong juga pegang dong kepala, dong juga pegang dong pipi, dong pegang dong dagu. Yang pipi montok, keras montok. Yang kurus begini, datar-datar. Nah, itu artinya kakak suruh. Nah, hari ini mendengar firman tentang taat. Tema tentang aku anak Tuhan. Anak Tuhan taat. Aku taat, aku anak Tuhan. Contoh ke hari ini kamu diajak Kakak Alma ikut sekolah minggu, Kakak Ule ikut sekolah minggu, kamu dibagi link, Kakak Mario ikut sekolah minggu. Itu selain karena memang ada sinyal, ada memang ada nontak juga. Ade Mario ini seberapa sekolah minggu online. Mario sana perapa. Putar. Artinya Kakak Mario taat. Diharapkan yang lain juga. Ketong semua taat kepada aturan untuk sekolah minggu. Nah, ketong ada di 1 minggu setelah apa? 1 minggu setelah Pasca. 1 minggu setelah Paskah. Terus setelah apa? Minggu setelah apa? Kematian Yesus. Oh ya, 1 minggu Paskah dan 1 minggu, hampir 1 minggu setelah hujan badai. Betul Koson? Iya. Iya. Dan kotong bersyukur karena untuk sebagian 5 kotong sudah ada dari PLN, kotong listrik sudah hidup balik, kotong sudah bisa bersekolah minggu online. Kenapa hari sedikit? Karena teman-teman yang lain masih kesulitan dengan jaringan listrik dan jaringan internet. Jadi Kakak Alma, Kakak Mario, Kakak Ule bersyukur. Nah, adik-adik, setelah Paskah ini, kotong dapat firman tentang supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Atau tema yang tadi Kak Budi bilang itu apa? Aku taat, aku anak Tuhan. Di sini kalau taat Kak Budi sana ragu. Tapi Kak Budi omong ulang untuk adik. Kak Budi coba share screen. Oke, Kakak Mario mungkin bisa cari untuk sambil sambung. Oke, Kak Budi share screen. 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 Oke, Kak Budi share screen.
Pakai apa? Oke. Screen. Budi mau dong. Kemarin siapa perlu gini? Ada kosan Deo? Tidak ada. Dan ada, kita bersyukur kebetulan karena walaupun memang angin gitu deras, begitu kencang, tata. Nah, adik-adik. Dan di gambar-gambar, ini bukan Kabudi mau bilang bahwa ini akibat dari orang-orang yang taat. Bukti karena memang yang paling pertama, gambar seperti ini akibat dari bencana alam. Nah, bencana alam kadang-kadang terjadi akibat manusia. Yes. Contoh kayak Kabudi kasih ilustrasi. Di sini mungkin ada sungai. Dapat garis dapat. Dapat lihat. Nah, di sini mungkin ada pohon. Di sini mungkin ada pohon, di sini mungkin ada pohon. Nah, kalau sudah di pinggir sungai seperti ini, kalau sudah di pinggir sungai seperti ini, kalau hujan harusnya, contoh di sini ada rumah, contoh di sini ada rumah. Kalau sudah hujan besar, harusnya orang yang pinggir sungai, yang tinggal di pinggir sungai terus pindah. Terus dia cari tempat aman. Kalau hujan besar, apalagi dari BMKG sudah tahu bilang nanti ada banjir, harusnya dia sudah pindah, dia ambil barang-barang penting, pindah. Meninggal tuh adik-adik itu karena memang dong dengar atau dong tahu. Kalau dengar, saya mau dengar dengan dong saya mau taat dengan perintah aparat atau orang-orang yang kasih tahu jangan ada lagi di pinggir situ. Untuk sementara masih hujan bisa pindah tahan. Nah, karena dong saya mau dengar, dong saya mau taat, akhirnya apa? Ketika badai datang, contoh ini nih warna merah di badai. Badai datang, akhirnya dong rumah bisa terbawa, bisa hancur. Atau mungkin kalau banjir, mungkin yang bagian sini ada banjir, dong rumah bisa terbawa banjir. Akhirnya dong rumah bisa hilang. Contoh seperti yang digambar di atas. Seperti itu. Jadi mungkin yang paling pertama karena dong tahu dong rumah ini dekat sungai, dong kurang waspada. Seperti itu. Oke. Atau bisa juga adik-adik, kamu dikasih contoh yang berikut. Biasa kalau di sungai seperti ini, di pinggir-pinggir sungai itu ada pohon. Pohon kalau ada di pinggir sungai, fungsinya supaya apa? Siapa tahu kalau pohon di tepi sungai itu supaya sungai bisa tetap berfungsi dengan baik, di penjalur bisa terus. Contoh kalau di sini sudah ada penahan akar-akar, mungkin kalau yang tadinya air, contoh warna biru ini di aliran air. Ini aliran air. Contoh kalau sudah ada akar-akar pohon yang mengikat, memagari ini dinding-dinding sungai, mungkin itu air bisa belok begini, atau mungkin bisa belok ke atas. Jadi pohon yang ada di tepi-tepi sungai itu dia fungsi supaya bisa menahan lajunya air atau menjaga supaya dinding-dinding sungai itu menjadi atas. Lihat di pinggir dari
lebih kuat. Bisa seorang nempel ini pohon. Pohon yang selain menahan lajunya air, tapi dia punya dahan ini bisa membuat supaya angin tidak kena di rumah-rumah. Tapi kalau pohon soalnya ada, dia akar soalnya bisa tahan laju air, tahan soalnya bisa belah angin yang keras, apalagi air. Nah, bisa menyalakan masyarakat atau ajar dan supaya lebih lingkungan. Sekarang taat kaitan dengan apa yang ada di baik tadi itu Tuhan Yesus. Contoh ini kamu dikasih ilustrasi itu ada di atas itu mungkin atas langit. Ini ada Bule, ada Alma, ada Mario, ada Kabui, ada Karoni, ada Embo, ada Kak Winda, ada Bowie, ada siapa lah, ada artis Korea. Ketemu semua ini ada di ini bumi. Tuhan yang dia atas, dia yang di bawah, dia untuk datang ke kalau saya mau ikut, kubetus di tempat yang di sorga, tapi harus datang ke bumi, di tempat orang berdosa. Tuhan sudah melawan dan dia punya Bapa punya perintah. Akhirnya, contoh ini Tuhan Yesus datang ke bumi di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus tunjuk bahwa dia adalah Tuhan dengan adanya mujizat-mujizat, dan akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu. Tuhan Yesus yang tadinya Tuhan datang dia sengsara manusia di sini yang berdosa semua, apalagi manusia itu salibkan. Tuhan Yesus dan dia pun Bapa dia turun surga ke bumi. Tidak. Dia tetap jalani walaupun siksa, dia sengsara, dia dicambuk, dia punya badan disalib, dia melawan dia pembapa. Dia sana melawan. Akhirnya dia mati di salib. Dia mati di kayu salib. Akhirnya setelah itu dia dikuburkan. Dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, bukti bahwa dibangkit adalah kubur yang tadi itu terbuka. Kubur yang tadi itu terbuka. Kubur yang tadi itu terbuka. Cerita film minggu lalu, orang cek di dalam, nah itu artinya Tuhan Yesus hidup, dimakan diri kepada orang murid Maria Magdalena, 2 orang berjalan ke Emmaus dan seterusnya. Nah itu bukti Tuhan Yesus dia sana melawan dengan dia punya Bapa punya perintah. Di ayat yang itu dia bilang dia mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus datang, dia sebagai seorang raja perkasa yang hebat, yang sama ke raja yang biasa kau nonton di film-film, pakaian hebat-hebat, pakai tombak, pakai dia seperti itu, tapi dia datang menjadi seorang Yesus yang sederhana, yang menjadi seorang hamba, yang menjadi sama dengan manusia, bahkan tak sampai kayu salib, tak mati di kayu salib. Itu apa? Dibilang supaya semua orang bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus
adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus ini penuh kemuliaan. Tuhan Yesus adalah Tuhan penuh dengan kemuliaan. Nah, hari ini kita sudah dengar itu ketong semua ini menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kalau tahu 3 orang yang itu sekolah minggu ini karena sudah ada listrik dan internet, tapi karena taat juga. Ada orang yang mungkin sudah ada listrik, sudah ada internet, tapi dia pemalas, dia taat, bisa saja sekolah minggu. Tapi karena 3 orang ini taat, akhirnya bisa bersekutu hari ini di sekolah minggu online dengan Zoom. Semoga ada ketaatan lanjut menjadi anak-anak Tuhan yang taat sampai besar, sampai nanti su kerja, sampai nanti su berkeluarga, taat terus, rajin kalau masih kecil, kalau sudah besar, rajin kerja, melayani Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi di mana saya berada dong terus. Satu contoh tuh, teman, tetangga, atau saudara kena musibah, kita juga harus bisa membantu atau menolong. Kalau yang jauh, kita bisa berdoa, tapi kalau tetangga kiri kanan rumah, kita bisa bantu kerja, atau potong bersih, bisa menjadi anak Tuhan yang bantu. Bukti bahwa kita taat kepada Tuhan dari kita bisa peduli dengan teman, kita rajin sekolah minggu, kita dengaran juga dengan orang tua. Lupa juga itu dimaksud yaitu mau dengaran dengan orang tua. Jadi rajin sekolah minggu saja, tetapi juga dengan orang tua, jangan melawan. Kalau orang tua bilang jangan maki, jangan maki. Kalau orang tua bilang mandi, tidur siang. Orang tua mau supaya katong semua anak-anak sekolah minggu jadi anak baik. Jangan lupa minggu depan setia tetap taat untuk sekolah minggu. Oke, itu dari Kak Budi. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau sana ada, Kak Budi lanjut di ayat hafalan. Ayat hafalan di Kolose 3 ayat 20a. Ayat hafalan di Kolose 3 ayat 20a. Coba. Kolose 3 ayat 20a. Coba. Satu orang baca kasih kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, kalau Mario nanti menghafal ayat 20 semua, bisa juga. Tapi kalau ada yang hanya sampai di segala hal saja juga bisa. Jadi kalau yang dibilang kalau ini ayat 20a itu sampai di segala hal. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Terus kalau memang masih bisa hafal sampai karena itulah yang indah di dalam Tuhan, silakan. Jadi Kolose 3 ayat 20a atau Kolose 3 ayat 20 semua justru Pak. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang Kak Budi mau tanya siapa yang hafalan minggu lalu ingat? Mungkin hanya Mario, karena Kak Ule dan Kakak Alma minggu lalu saya sempat ikut. Minggu lalu justru terkeluar Kak yang di Oh, oke. Minggu lalu memang hujan angin jadi sana apa? Nanti minggu depan adik-adik ingat supaya bisa hafal lagi Kolose 3 ayat 20a. Oke, demikian Kak Budi punya firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kak Budi kembalikan kepada Kak Winda.
satu-satunya. Aku yang sungguh-sungguh yang akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar surgaku. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar surga. Halo Kak, dengar. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini di rumah mereka masing-masing ya Bapak, yang tetap menjaga dan melindungi mereka selalu, kesehatan mereka kami taruh semuanya kepada ya Bapak, dalam tetap menjaga dan melindungi mereka di mana mereka berada ya Bapak. Bapak yang baik, setiap pendidikan dari adik-adik sekolah minggu, Engkau tetap memberkati mereka ya Bapa, biarlah mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dengan baik ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua mereka ya Bapa dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap menyertai mereka dalam keluar masuk mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat badai yang baru saja terjadi ya Bapak, yang menimpa kota kami, kota Kasih, dan juga dimanapun itu ya Bapak, kami berdoa untuk tetap melindungi kami dimanapun kami berada ya Bapak, dan kami percaya Bapak, kami tidak berjalan sendiri ya Bapak, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami kemanapun kami pergi dan apapun keadaannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang hari ini kami berikan ya Bapak, Engkau tetap memberkati dari semua berguna bagi pelayanan yang ada di buku ini ya Bapak. Terima kasih kehidupan adik-adik, sekolah minggu dan juga kakak-kakak ajar kami akan semuanya kepada kami Yesus Kristus. Saya katakan amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum itu kita angkat pujian Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, di waktu susah, di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri minggu online kita pada hari ini, semua berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauh kami ke dalam pencobaan,
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3, shalom. Alma. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Stop, ini stop rekam.